Shalom, selamat siang teman-teman semuanya. Mari kesempatan siang hari ini kita bersama-sama datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Pastikan mari semua pujian yang kita naikkan, kita sungguh-sungguh naikkan di hadirat Tuhan ya. Jangan ada yang main-main saat datang sama Tuhan, jangan ngelamun datang sama Tuhan ya. Dengan sungguh-sungguh kita datang sama Tuhan ya. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami ada karena kebaikan Tuhan, kami ada karena kasih Tuhan. Yang kami tahu Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Apapun keadaan kami, Engkau Bapa yang selalu baik, memperhatikan hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan kekuatan dari Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya, tak terbatas kuasa Tuhan. Terima kasih, Engkau menjamin hidup kami. Engkau selalu setia, ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji-Mu, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagiku Tuhan. Engkau ajaib bagiku Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu ya Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kembali ingat pujian ini. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih ya Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kami naikkan terima kasih kami kepadamu ya Tuhanku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, dengan pujian terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama, naikkan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
muda, naikkan ucapan syukur, rasa terima kasih-Mu kepada Tuhan. Terima kasih yang kita ucapkan tidak hanya menunggu saat doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rasa terima kasih ini menandakan bahwa saya dan saudara mempercayai Tuhan Yesus, mempercayai semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan ucapan syukur dengan segenap hati kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi saudara, nyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih, kami mau terus mengecap semua kebaikan Tuhan. Kami mengucapkan rasa syukur kami, terima kasih kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Sukacita bilang selamat yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini, amin. Berikan tos bayangan kanan kiri. Tuhan Yesus mengasihimu ya. Oke ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Meskipun tidak bersentuhan, nah ya. Oke, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan.
bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Musik memuji nama Tuhan, amin. Mari sama-sama dengan pujian ini. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib, yang selalu memelihara hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Amin. Mari yang percaya katakan bersama-sama, Allahku dahsyat. Dari utara, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau, lembah-lembah, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau, lembah, lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungi. Dari pulau, lembah, gunung-gunung yang tinggi,
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat, seluruh bumi menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Tidak rugi kita datang ke tempat ini, kita datang untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap pujian sembah kami, sorak-sorai kami, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan, sehingga kami boleh mampu berdiri sampai hari ini. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini kembali. Takkan kami ragu akan janji-Mu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu ya Tuhan, itu yang membuat kami ada sampai hari ini.
selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara ya Tuhan, untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Katakan Engkau dahsyat. Oh Yesus, kami percaya Engkau dahsyat sampai hari ini, esok dan seterusnya. Engkau tetap dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Oh, Engkau dahsyat Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat ya Tuhan, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari yang percaya, katakan dengan sungguh-sungguh, Kau dahsyat ya Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat Tuhan, dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali katakan, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Amin, haleluya. Yang percaya dengan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Yang kami tahu Engkau dahsyat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap mempercayai Engkau sebagai penolong kami, juru selamat kami, pribadi yang selalu setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Itulah Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami tahu Engkau sanggup melakukan apapun. Kami tahu Engkau punya banyak cara, banyak jalan untuk membuka jalan setiap kami. Apapun kekhawatiran kami saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, kekhawatiran itu akan lenyap dalam hidup kami. Karena Tuhan Yesus sumber jalan, Tuhan Yesus sumber pengharapan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terlalu baik bagi kami. Biarlah setiap pujian sembah kami boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Biar kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Cek. Ya, shalom anak muda.
Kurang semangat. Shalom anak muda. Semuanya siap untuk mendengar firman Tuhan? Yang siap sama-sama angkat tangannya dong. Yang siap, oke, puji Tuhan ya. Saya rindu sampaikan satu hal yang hari-hari ini memberkati saya secara pribadi, teman-teman ya. Jadi saya mau sampaikan hal ini dan saya mengajak kita semua untuk kita setengah jam ini kita boleh fokus sama kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ya. Supaya kita nanti pas kita pulang gitu, kita bawa sesuatu yang memberkati kita gitu. Jangan sampai kita sudah panas-panas dari rumah ke gereja ya, dengan musim salju ini ya teman-teman yang sangat luar biasa ini. Buat kita pulang ke rumah ya wes, nggak ada yang terjadi dengan pola pikir kita, dengan kehidupan kita. Oke, siap? Yang siap katakan yes. Oke. Judul firman Tuhan siang hari ini adalah worship, teman-teman. Ada yang tahu bahasa Indonesianya worship apa? Pujian. Satu lagi? Menyembah. Oke, penyembahan, teman-teman ya. Nah, aku mau tanya dulu ya ke teman-teman semua. Kalau teman-teman dengar tentang kata ini, satu kata ini ya, worship, penyembahan, apa yang terlintas di pikiran teman-teman semua? Aku mau tanya, Kak Jefta, apa Kak Yef? Satu kata yang terlintas di pikirannya Kak Jefta kalau dengar kata ini apa? Hah? Doa, oke. Aku mau tanya, apa ya? Megan. Satu kata yang Megan langsung terlintas dalam pikiran Megan ketika Megan mendengar kata ini apa? Selain doa. Apa? Meluangkan waktu. Oke. Meluangkan waktu, doa, gitu ya. Nah, mungkin setiap hari di pikiran kita saat kita dengar kata ini mungkin kata yang biasa ya. Misalkan present worship night. Terus kalau tiap hari Rabu ada worship night di YouTube GBPS Panjang gitu ya. Nah, banyak dari kita sudah merasa melakukan penyembahan saat kita duduk di gereja, saat kita nyanyi satu pujian yang kita hafal, atau kita juga para pelayan Tuhan sudah merasa kita menyembah Tuhan saat kita bermain musik dengan excellent, saat kita bernyanyi gak ada fals ya, gak ada fals gitu. Apakah hanya sekedar itu yang disebut penyembahan? Ataukah maksudnya kalau misalkan habis lagu pelan terus mau ke lagu cepet itu pas mau doa itu ada penyembahan sih Kak gitu. Ataukah hanya sebatas itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang hari-hari ini saya renungkan dan sangat-sangat menegur dan menampar saya secara pribadi ya. Sebenarnya menyembah itu apa sih? Gitu. Siapa yang lagi kamu sembah? Siapa yang lagi kita sembah? Saat kamu nyanyi satu pujian di gereja yang kamu hafal, yang suaramu bagus, apakah benar itu yang disebut menyembah? Dan kenapa gitu kita harus menyembah Tuhan? Nah, siang hari ini sama-sama kita belajar tentang konsep pemahaman tentang worship ini teman-teman ya. Hal ini sangat penting gitu. Kok sangat penting? Kenapa kok sangat penting gitu ya? Bayangin aja ya, tiap minggu hari Minggu jam 11 kita datang ke gereja ini gitu ya. Terus ditanyai, di gereja tadi ngapain aja? Oh ya, aku memuji menyembah Tuhan, baca firman, dengar firman. Tapi bisa bayangin gak kalau pujian dan penyembahan kita yang kita anggap kita sudah berikan itu yang terbaik buat Tuhan, itu ternyata kurang berkenan mungkin buat Tuhan ya. Atau mungkin kita datang membawa pujian dan penyembahan itu dengan satu alasan yang gak benar, yang keliru saya bilang ya.
Ya wes Kak, yo karena aku Kristen mosok aku Kristen nak mana kan, nak mall kan nggak mungkin ya. Oh ya nggak apa-apa, Kristen ke mall, masih minggu jam ibadah kan kita ke gereja gitu ya. Nah kalau kita datang sama Tuhan, bawa pujian penyembahan kita, itu karena hanya rutinitas yang harus kita jalani. Salah besar teman-teman. Itu karena kita terbiasa tok. Nah, sesuatu yang kita jalani karena kita terbiasa, itu membuat kita jadi nggak memahami maknanya. Contoh ya, kita kan tiap hari mandi toh. Siapa yang ada pernah nggak mandi dalam satu hari kecuali sakit? Oh, semuanya mandi ya. Oke, bagus. Nah, karena kita terbiasa mandi, jadi ya wis mandiku biasa, maksudnya kayak jadi satu rutinitas kita gitu loh. Tapi bayangin ya, kita habis ku nyetir motor ya, misalnya dari Malang ke Surabaya, puanas gitu. Puanas sampai rambutnya sing wis catokan iku wis lepek, wis ngembang kayak singa gitu ya teman-teman ya. Pasti kita sampai rumah itu kita mandi, ku rasanya mbok suweger. Betul atau betul? Nah, sama kayak gitu. Hal ini juga mengoreksi saya secara pribadi teman-teman ya. Semua kita, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, semuanya. Yuk sama-sama kita baca ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke. Aku rindu yang cewek bacakan yang ganjil, yang cowok bacakan yang genap. Oke ya, cewek ganjil, cewek 23, cowok 24 ya. Oke. 1, 2, 3. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Oke. Sebelum kita bahas tentang worship, penyembahan, saya mau kasih bukan satu fakta ya, maksudnya kayak satu hal yang mungkin selama ini kita salah paham. Jadi biasanya orang-orang itu mengenal bedanya pujian dan penyembahan itu dari tempo lagunya. Ya nggak sih? Biasanya kalau pujian itu, sing lagu sing cepet Kak, sing drame banter iku pujian namanya. Kalau sing akustikan, terus sing drame tempone pelan itu namanya penyembahan. Nah, di Alkitab tidak membedakan pujian dan penyembahan itu berdasarkan hal itu, teman-teman, ternyata ya. Jangan salah, berarti pujian iku lagu sing cepet-cepet, penyembahan lagu yang lambat, bukan. Oke. Jadi pujian itu di Perjanjian Lama itu ada satu kata namanya itu yadah, teman-teman ya. Artinya itu bersyukur, mengakui, berterima kasih. Nah, kalau di Perjanjian Baru itu namanya kata pujian itu memakai satu istilah epainos, artinya itu pujian atau penghargaan. Jadi pujian itu sebenarnya adalah kita memuji perbuatan yang Tuhan lakukan. Saya ulang ya, pujian itu kita memuji perbuatan yang Tuhan sudah lakukan. Contoh, Tuhan baik dalam hidup kita bilang God is good, Tuhan itu baik. Itu namanya pujian. Jadi pujian itu saya tulis di sini ya, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat. Nah, itu beda. Ternyata setelah saya cari tahu dan saya pelajari, ternyata itu beda dengan penyembahan. Penyembahan itu bukan lagu lambat, bukan. Nah, di pasal ini kan ada kata akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah yang di ayat ini tuh memakai satu kata yang menurutku itu maknanya itu luar biasa, teman-teman ya.
Dan katanya itu adalah proskuneo. Katakan proskuneo. Proskuneo teman-teman ya. Nah dalam ayat ini penyembahan itu memakai kata ini yang mengandung, menurutku ini ya ampun, ini tuh satu rahasia yang harusnya kita ini orang-orang Kristen tuh sama-sama ngerti. Kita semuanya di gereja kita ngaku kita memuji menyembah Tuhan, tapi kita tidak benar-benar mendalami makna dari penyembahan itu. Ya, eman kan teman-teman ya. Oke, ada 3 makna tentang proskuneo teman-teman ya. Tentang penyembahan itu sendiri. 1, penyembahan itu mencium. Katakan mencium. Cium ya. Pros itu artinya mencium, kuneo itu artinya ke arah. Misalnya kalau kita menyembah itu kita itu mencium ke arah Tuhan gitu. Atau kalau mungkin kita sedang menyembah yang lain ya kita sedang mencium ke arah itu. Nah, mencium bukan arti secara harafiah yang ya kayak gitu, tahu kan ya maksudku ya. Mencium itu berbicara tentang adanya kedekatan. Sama-sama katakan dekat. Dekat ya. Kita cium orang kan nggak mungkin sembarangan toh, ya toh. Entah kita nyium orang itu kalau kita merasa kita sudah deket banget sama dia, entah itu keluarga kita, sahabat kita, atau yang sudah punya suami dan istri kita. Kok istri kita? Istri dia, gitu. Gitu. Nah, mencium itu karena adanya kedekatan, hubungan. Bukan tentang seberapa lama kita kenal orang itu. Ya. Contoh, aku kenal sama Kak Yefta ini paling ono 6 tahunan lah palingan. Bukan seberapa lama aku kenal orang itu terus aku bisa sembarangan mencium, kan nggak kayak gitu teman-teman ya. Tapi berbicara tentang seberapa hubungan ini loh, dekat atau enggak. Nah, seringkali kita mikir kalau ya wes aku menyembah Tuhan tuh ya karena aku sudah kenal, sudah tahu Tuhan tuh lu lama Kak. Ke zaman aku sekolah minggu, ke zaman Sak Grace mungkin ya. Sampai kita sekarang ini umur 20 berapa, 16 berapa, 16 berapa, belasan berapa gitu ya. Bukan tentang seberapa lama kita tahu Tuhan, tapi tentang seberapa dekat kita sama Tuhan. Ini berbicara tentang penyembahan itu hubungan. Dan itu personal. Sama-sama katakan personal. Personal itu aku ambek Tuhan. Kak Hero ambek Tuhan. Yunda ambek Tuhan. Satu-satu. Gak iso diwakilno. Oh Kak, aku penyembahane nonet bukikin. Gak bisa teman-teman. Ya. Mbak Sio Tiara Mbak Intan gak iso nonut bukikin. Ya Tiara ya hubungan personalnya dengan Tuhan. Kak Jones juga hubungan personal dengan Tuhan. Sendiri-sendiri. Makanya penyembahan itu satu hal yang tidak bisa dipaksa. Katakan gak bisa dipaksa. WL Singer itu tidak bertugas untuk memaksa jemaat untuk menyembah Tuhan. WL Singer cuma memfasilitasi. Yang nyembah ya kita sendiri, aku ini loh. Mauren, Vania, ya nyembah sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita dalam satu ibadah gitu ya, sesekali mungkin boleh WL nyuruh angkat tangan, nyuruh berdiri dan sebagainya. Tapi kalau kamu mau angkat tangan sendiri itu gak apa-apa. Kayak Ko Victor minggu lalu bilang, angkat tangan itu tanda kamu setuju sama pujian itu. Tanda kamu percaya kalau Tuhan itu baik dan sebagainya. Saat kita semua bilang hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, tapi hubungan kita dengan Dia sedang berantakan. Waduh.
itu teman-teman ya. Yang kedua, waktunya cepat ya. Oke. Yang kedua ini maknanya lebih gila lagi sih menurutku. Lebih amazing. Asik. Pros itu arti lainnya ya. Pros itu artinya kedekatan. Kuneo itu artinya anjing. Jadi kata lain dari pros kuneo itu bisa dibilang seperti anjing yang menjilat tangan tuannya itu loh. Anjing, siapa yang punya anjing di rumah? Aku punya 2 ya. Oh bagus, oke. Nah yang punya anjing pasti tahu kalau misalkan anjingnya ini bukti dia sayang sama tuannya itu biasanya dijilat-jilat gitu nggak sih? Terus kayak sok manja-manja, piye gitu kan? Ya kan kayak gitu kan? Nah bayangin dah penyembahan tuh artinya itu juga seperti itu. Maksudnya gini, anjing itu mengekspresikan cinta kasihnya, kedekatannya, kesetiaannya sama tuannya itu dengan cara seperti itu. Nah maksudnya adalah penyembahan itu adalah ungkapan cinta kita, kasih kita sama Tuhan. Ungkapan cinta, ya. Penyembahan itu cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan. Nah ini nih satu koreksi yang aku sempat renungkan teman-teman ya. Jika kita mulai bosen, capek, lelah dengan yang namanya ibadah, penyembahan, Kak, capek aku bosen. Wah, warning besar teman-teman buat kita. Apa kita masih mencintai Tuhan? Hal ini benar-benar buat saya kayak, wih, Tuhan, ampuni aku gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa sih kok bisa bosen, kenapa bisa capek, kenapa gitu. Ya karena saat kita melakukan itu gak ono nyawae ngono. Kayak ya wes, nok sing angkat tangan aku angkat tangan, nok sing nangis aku sing nangis ngono. Padahal sing dipikir, aduh jemuranku rek ngono. Karena cuma sekedar, bukan dari hati kita ya, lek suka mbek orang, lek cinta mbek orang, aduh istalah gak akan ada sing namanya bosen itu ya gak sih. Rasanya aku pengen ketemu terus. Wong sik kait ketemu di mana misalnya di gereja misalnya, terus pas pulang bilang, aku wis lama ya gak lihat mukamu. Loh ya apa sih mau lek ketemu sih arek iki. Aneh arek iki. Nah, itu loh, sampai seperti itu seharusnya. Kan jadi pertanyaan besar toh, lek kita semua mulai ogah-ogahan untuk menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Terus yang ketiga, arti yang ketiga teman-teman ya. Menyembah itu bisa juga berarti bersujud atau tersungkur. Oh bayangin orang tersungkur tuh bukan dodok ya, bukan dodok loh. Tersungkur itu kayak orang tiarap itu loh. Tahu orang tiarap kan? Lihat film perang kan, pernah kan ya pasti ya. Ya tiarap itu tersungkur tuh kayak gitu. Kenapa kok bisa tersungkur? Ya saking hormatnya. Ya toh? Orang sampai bisa bersujud, sampai bisa tersungkur tuh ya karena dia benar-benar menghormati siapa yang hadir di situ. Gitu. Ya. Kita selama ini berkata kita memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama kita koreksi ya.
sikap kita selama ini tuh gimana pas kita datang sama Tuhan. Kita kalau ketemu siapa ya, Pak Presiden Jokowi, gitu, kita mungkin bisa, dress up-nya itu, keren ya, batike iku benang raja, mari ngono roke iku misale apa gitu ya, pantofele iku mengkilap ngono, sampai silau kabeh ngono ya, ingin seperti itu. Itu gambaran bagaimana kita well prepare ketemu orang yang menurut kita penting. Siapa yang lebih penting dibanding Tuhan itu sendiri? Nah, dari ayat-ayat ini bedanya pujian penyembahan itu di sini. Penyembahan itu kita menyembah pribadinya Tuhan. Bukan apa yang Tuhan bisa kasih. Hal yang beda ya. Yang Tuhan bisa kasih itu berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang berkat-berkat yang kita berhasil miliki. Tapi kalau penyembahan itu berbicara tentang bagaimana kita menyembah Tuhan sebagai Tuhan. Bukan sebagai sosok yang bisa ngasih kita segala hal. Penyembahan itu bergantung dengan pengenalan kita pribadi, masing-masing, personal sama Tuhan. Bukan lihat kanan kiri, bukan lihat, lek temanku iki sungguh-sungguh ya aku sungguh-sungguh. Loh alah. Saya rindu kita sama-sama punya konsep tentang ini teman-teman ya. Hal ini akan membantu kita ke depan untuk kita boleh terus berusaha hidup dalam penyembahan itu sendiri. Nah, saya kasih alasannya ya, alasan. Kayak tadi bilang, aduh kok cek ribet sih menyembah Tuhan tuh. Kok sampai kayak gitu? Mungkin ada di antara kita yang mikir seperti itu. Aku kasih alasannya ya. Yuk buka dalam Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Ya sudah katakan yes. Oke. Belum sudah. Oke. Sama-sama baca dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke. Ini alasan yang pertama. Apakah apa iki maksudnya ayatnya? Tuhan itu pilih kita sebelum dunia itu dibentuk. Tuhan pilih kita itu bukan rombongan. Keluarga iki ngono. Enggak, Tuhan pilih kita satu persatu. Tuhan pilih kita dengan nama kita masing-masing. Dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Orang yang bisa masuk kerajaan surga itu cuma orang yang kudus dan tak bercacat, benar ya? Tapi faktanya manusia dengan kekuatannya sendiri itu gak akan pernah bisa kudus dan tidak bercacat. That's why kita butuh Tuhan. Maka dari itu Tuhan itu menguduskan kita, membuat kita tidak bercacat. Itu bukan hasil usaha kita teman-teman. Jangan pernah berpikir kita ada di tempat ini, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa duduk di gereja ini itu karena usahaku. Ya karena aku baik Kak. Aku tiap kolekta loh. 200.000. Amin. Katakan amin saudara-saudara. Amin. Ya Tuhan kasih berkat buat kita salurkan ke tempat-tempat yang Tuhan suruh ya. Tuhan tuh pilih aku, Tuhan pilih kalian, Tuhan pilih kamu itu secara personal. Alasan ini sangat cukup untuk kita boleh menyembah Tuhan, teman-teman. Bisa bayangin seberapa triliun orang di luar ini dan Tuhan masih pilih kamu. Tuhan masih pilih saya loh. Saya yang bisa apa sih? Seringkali kita mikir, aku ini gak layak loh Tuhan. Itu
itu tuh hadiah yang Tuhan kasih, itu anugerah yang Tuhan kasih gitu ya. Saya catat juga 2 hal di sini. Kita nyembah Tuhan, 1, itu tidak untuk membuat kita selamat. Kita selamat tuh bukan karena kita nyembah Dia. Oh, aku nyembah Dia terus aku diselamatkan oleh Tuhan. Bukan. Penyembahan itu adalah satu hal. Di bahasa lain juga dikatakan bahwa penyembahan tuh gift, hadiah yang kamu kasih sama Tuhan. Oh, kita pikir Tuhan tuh sudah kasih apa ya sih sama kita? Kita suruh tulis loh. Wih, ya nggak sih? Dari umur kita 0 tahun ya, 0 tahun tuh seikat uek brojol sampai kita umur sekarang itu kalau kita boleh ngelis loh. Apa aja yang Tuhan sudah kasih? Nah, yang kita bisa berikan sama Tuhan tuh apa kecuali hidup kita sendiri? Ya penyembahan itu. Gitu. Yang kedua, penyembahan kita itu tidak menambah ataupun tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Saya ulang lagi ya. Penyembahan kita itu tidak menambah atau mengurangi kemuliaan Tuhan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Tuhan tuh gak butuh penyembahanmu supaya Tuhan tuh lebih mulia. Tuhan tuh sudah mulia. Tanpa satu orang nyembah pun Tuhan tuh ya Tuhan gitu. Kita yang butuh Tuhan. Oke, alasan yang kedua teman-teman ya. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, yang ketemu baru 1. Yang sudah ketemu katakan yes. Biar gak ngantuk teman-teman ya. Saya sudah melihat banyak mata-mata yang mulai tertutup. Oke. Dikit lagi ya. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Saya minta tolong boleh bacakan dong. Intan boleh bacakan buat kita semua. Intannya Bu Kikin. Ya. Amin. Terima kasih. Ini alasan juga kenapa kita menyembah Dia. Dibanding semua ciptaan Tuhan, hanya manusia yang dibuat segambar dan serupa dengan Tuhan. Malaikat enggak. Ya enggak sih? Hanya manusia yang dibuat, yang dibentuk sama Tuhan. Lainnya Tuhan tinggal ngomong loh. Jadilah terang, jadilah garam ya. Beda lagi ya. Jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah hewan. Tuhan tinggal ngomong. Tapi kalau manusia, teman-teman baca ya, di Kejadian 1, lengkap Kejadian 2 juga ada. Tuhan tuh membentuk. Seberapa spesial kita di mata Tuhan. Ya. Dengan tahu hal seperti ini, kalau kita masih dengan sengaja dan dengan berulang-ulang kita bukan berusaha sih namanya, kita jatuh, kita menyakiti hati Tuhan. Yuk sama-sama yuk kita belajar ya. Kita boleh putar balik. Ya. Sama-sama kita perbaiki pola pikir kita. Kalau kita datang sama Tuhan dengan dalih kita memuji menyembah Tuhan, ya wes, give your best. Berikan yang terbaik yang kamu bisa berikan. Suaramu, tarianmu, hatimu. Tuhan gak dengar suara fales. Ya ada lebih baik kita belajar ya supaya suara kita gak fales ya. Cuma kalau misalkan memang enggak juga gak apa-apa. Di ayat lain dikatakan Tuhan lihat hati, Tuhan gak lihat muka. Itu bedanya Tuhan sama dunia. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang dekat sama Tuhan. Mau tahu
enggak rahasia-rahasia Tuhan? Ya berkaul kali bersama Tuhan, karena Tuhan memberitahukan perjanjian-perjanjiannya kepada mereka. Yuk saya ajak semuanya di sini. Ya, kita, aku, semuanya pokoknya. Sama-sama kita ubah pola pikir kita tentang penyembahan itu sendiri. Kita setiap minggu, setiap hari itu dihadapkan dengan waktu-waktu mungkin yang sibuk, yang sulit dan sebagainya. Tapi ingat lagi, waktu itu pemberian dari Tuhan, betul? Ya toh? Yuk sama-sama kalau kita dikasih kesempatan untuk kita boleh nyanyi satu pujian misalnya. Atau kita boleh berdoa di rumah, kita boleh berdoa di jalan. Lakukan seperti seharusnya orang menyembah Tuhan. Gitu ya. Oke, saya ajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Saya rindu kita pejamkan mata setiap kita ya. Sama-sama kita praktekkan teman-teman ya apa yang sudah kita dengar hari ini. Ya, saya rindu kita masing-masing secara pribadi. Gak usah lihat kanan kiri, gak usah toleh kanan kiri. Sama-sama kita menghampiri Tuhan secara pribadi. Ingat, penyembahan itu personal. Hubungan kita masing-masing dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang kita bisa buat-buat. Yang merasa banyak belajar dari firman Tuhan ini, sama-sama kita praktek ya. Seperti apa seharusnya. Saya nggak akan maksa buat teman-teman berekspresi seperti apa. Silahkan teman-teman menyembah Tuhan dengan cara Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, persembahkan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah
yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat karya-Mu. Yesus baik, oh Tuhan, Haleluya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus, buat karya-Mu Tuhan. kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segalanya yang kami miliki Tuhan, semuanya dari Tuhan. Segala yang kami punya, segala yang kami nikmati sampai hari ini, semuanya dari Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami. Mungkin kami salah, mungkin kami keliru dengan konsep yang ada di pikiran kami tentang bagaimana kami menyembah Engkau Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh mengerti Tuhan, melakukan apa yang harus kami lakukan, apa yang sepatutnya kami lakukan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, ampuni kekurangan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk kami boleh membangun hubungan kami personal masing-masing secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ibadah kami siang hari ini jadi ibadah yang benar-benar menyenangkan Tuhan, ibadah yang benar-benar lahir dari hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir pada ibadah siang hari ini. Tuhan, Engkau yang mengerti apa yang sedang kami alami hari-hari ini, apa yang kami doakan, apa yang kami pergumulkan. Kami percaya Tuhan punya 1000 cara, berbagai macam cara untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih, kami tahu kami enggak sendiri. Kami punya Tuhan itu cukup bagi kami. Ajari kami terus merasa bahwa kami cukup saat kami punya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Berkati kami yang sekolah, yang hari-hari ini ujian. Tuhan, Tuhan memberkati siap kami dengan hikmat-Mu. Kami bisa rajin belajar Tuhan, jadi berkat di sekolah kami masing-masing. Yang kuliah juga Tuhan tolong. Kami yang bekerja, terima kasih buat pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk kami boleh bertanggung jawab atas apapun yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman kami yang cari pekerjaan, Tuhan juga tolong. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih.
Biarlah kehidupan kami, masa depan kami percayakan di tangan Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang sanggup menolong bagi orang-orang yang mungkin Tuhan saat-saat ini mulai kurang percaya sama Tuhan. Tuhan, kami mau menguatkan iman percaya kami sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan boleh pertemukan kami kembali di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih cinta Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, sukacita yang melimpah dalam hidup setiap kami Tuhan, orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Dimanapun kami pergi Tuhan, kami jadi berkat. Orang-orang melihat Yesus hidup dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari segala yang kami doakan. Kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi atas segala doa-doa kami. Dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.